Kata Nabi, kalau kita mau meraih kemuliaan dalam Islam, kalau perempuan tutup aurat, taat suami. Jangan ngelawan, Bu. Laki-laki ini makin dilawan makin marah, makin dilawan makin naik apanya itu, egonya itu. Laki-laki itu tunduk kalau dilembuti. Nah itu pula, karena laki-laki ini orang keras, keras jumpa keras hancur. Kalau besi, menaklukkan besi dengan air, tenggelam dia, betul nggak? Menaklukkan api dengan air, menaklukkan besi dengan air, lunak, karena air itu lunak. Saya ceritakan, orang paling ganas di dunia salah satunya Fir'aun, raja zaman Nabi Musa, namanya Ramses, sampai ngaku Tuhan. Tidak ada orang sehebat ini. Waktu Fir'aun berteriak di atas balkon istananya, rakyatnya dibariskan, dibilang, "Ana rabbukumul a'la, aku adalah Tuhanmu yang maha tinggi." Dia berteriak, iblis menjerit. Kata iblis, "Gila kau," katanya, "aku aja iblis manggil Tuhan, ya Rabbi, wahai Tuhanku, kau bilang kau Tuhan pula. Memang kau lebih iblis lah dari aku." Tak ada manusia segila Fir'aun. Dia mimpinya tak ada satu orang pemuda Bani Israel yang akan lahir di tahun itu dan menggulingkan kekuasaannya. Mimpi dia, besok mimpi lagi, berapa kali dia mimpi. Memang Raja Mesir ini mimpinya sakti-sakti. Zaman Nabi Yusuf, rajanya itu soleh, rajanya. Dia mimpi ada 7 ekor sapi gemuk makan jerami hijau, kemudian 7 ekor sapi kurus makan jerami kering. Apa arti mimpi itu? Dia panggil Nabi Yusuf untuk menerjemahkan mimpi. Kata Nabi Yusuf, negara kita akan kebanjiran hasil pertanian selama 7 tahun, tapi kemudian 7 tahun berikutnya kita akan paceklik, gak ada apa-apa penghasilan sama sekali. Maka oleh karena itu hasil yang 7 tahun pertama harus disimpan untuk 7 tahun periode kedua. Kata Fir'aun itu, kau jadi menteri urusan pangan, kau bereskan negara ini 14 tahun, 7 tahun subur, ambil makanannya, 7 tahun paceklik, simpan makanan yang disimpan itu, bagikan sama rakyat sehingga negara kita selamat. Ini mimpi raja zaman Nabi Yusuf. Ratusan tahun kemudian mimpi Fir'aun lagi zaman Nabi Musa. Akan ada bayi Bani Israel yang lahir. Waktu itu Bani Israel zaman Nabi Yusuf hanya 12 orang, anak Nabi Yakub. Nabi Yusuf dan 10 saudaranya dari ibu yang lain. Nabi Yusuf dengan ibu yang satu ibu, Benyamin namanya, 12 orang. Tapi Bani Israel beranak. Zaman Nabi Musa udah sekitar 700.000 orang menurut Imam Suyuti, saking banyaknya. Mimpi Fir'aun ada bayi Bani Israel yang lahir tahun itu yang akan menggulingkan kekuasaannya. Langsung dia buat surat perintah, "Yudzabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum." Bunuh semua bayi Bani Israel yang lahir tahun itu. Memang kejam kan. Yang bakal bermasalah itu cuma satu, pun nggak tahu siapa, Nabi Musa lah maksudnya. Tapi yang diperintahkannya bunuh semua bayi yang lahir. Berapa puluh ribu orang mati hari itu, 1 tahun itu. Kejamnya Fir'aun. Cara membunuhnya ditulis di surat perintah, "Yudzabbihuna abna'akum." Disembelih. Jadi bukan dibuang ke sungai Nil. Kalau dibuang ke sungai Nil kan mati juga kan, mesti disembelih. Cara membunuhnya disembelih. Keluar perintah. Saking kejamnya itu Fir'aun. Apa yang terjadi? Nabi Musa diperintahkan malaikat ibu beliau untuk membungkus Nabi Musa yang baru lahir itu dalam peti dan dianyutkan ke sungai Nil. Nanti akan kukembalikan kepadamu, kata malaikat. Ada 2 wanita yang dapat wahyu, ibu Nabi Isa alaihissalam, Maryam, dengan ibu Nabi Musa alaihissalam, dapat wahyu, tapi nggak boleh jadi nabi. Perempuan dapat wahyu ada 2 orang. Siapa, Bu? Ibu Nabi Isa dengan ibu Nabi, tapi nggak boleh jadi nabi. Perempuan jadi nabi repot. Kalau dia sedang berhalangan bagaimana? Yuk sholat Nabi seminggu libur dulu. Tidak boleh perempuan jadi nabi, meskipun menerima wahyu. Singkat cerita itu peti belok ke condetan sungai. Jadi Fir'aun ini memang ahli infrastruktur. Dia sungai Nil yang sungai terbesar sedunia itu. Kalau banjir itu kayak
tsunami ombaknya itu, habis ladang-ladang rumah orang disapunya. Supaya jinak, dia bikin codetan-codetan, ratusan codetan. Jakarta cuma dua, Kanal Timur dengan Kanal Barat. Kanal Barat yang bangun Belanda, Kanal Timur dibangun Pak Sutioso dengan Pak Fuki. Dia ratusan itu codetan, sehingga kalau datang banjir jatuh ke sungai-sungai codetan, air jinak. Nah, itu peti belok ke codetan sungai, nyangkut di belakang istana Fir'aun. Siti Asia, istri beliau, nggak punya anak, beliau itu mandul, sedang mandi-mandi, di tengahnya ada peti, diambil, sekali dibuka, bayi yang montok, kulitnya warna merah, rambutnya kemerahan, Bani Israel. Karena kalau suku Fir'aun namanya Kipti, orang Kopti, Butros Gali, itu sekjen PBB 25 tahun yang lalu, itu orang Kipti, itu cucu Fir'aun itu, Butros Gali itu. Warna kulitnya kehitaman, agak hitam-hitam. Tapi kalau Nabi Musa Bani Israel, kulitnya kemerahan, memang langsung ketahuan. Begitu dibuka peti, Nabi Musa itu montok, dari kecil sudah gagah, besar. Salah satu nabi yang paling kuat itu Nabi Musa. Ditamparnya orang sekali mati. Mike Tyson aja belum pernah nampar orang mati, Nabi Musa ditamparnya orang sekali mati. Jangan main-main, Nabi Musa besar. Batu disompel ditampaknya, batu ditamparnya sompel, saking kuatnya Nabi Musa itu. Dari kecil sudah tegap. Begitu digendong, ya Allah, rambut merah, kulit merah, dibawa ke istana. Fir'aun lagi duduk, apa ini? Dia kan tahu bayi itu Israel, orang merah kulitnya. Apa ini? Kata istrinya, bayi suamiku Israel. Iyalah, kan kulitnya merah. Sembelih, diambil pedang. Kenapa disembelih bayi begini cantik? Kata istrinya, inilah yang akan menghancurkan kerajaanku. Mau disembelih? Jangan, kata istrinya, mesti dibunuh. Sudah keluar surat perintah. Kata istrinya, kenapa dibunuh bayi begini bagusnya? Karena dia akan menghancurkan kerajaan kita. Itu kalau dikader orang lain. Kalau yang kader kita, dia jadi kader kita, ya kan? Ya kita kader, dia ini kader kita, penerus kita ini nanti. Diam Fir'aun. Tapi kan dia yang membunuh saya. Ya kalau dipelihara orang, ini yang melihara kita. Jadi maksudmu gimana? Ya kita pelihara aja lah di istana kita. Sayang, ganteng kali bayi ini. Apa kata Fir'aun? Lembut juga giginya akhirnya. Ya udah terserah kau lah, pandai-pandai kau lah. Suami ini kalau ibu baik-baik, lembut giginya, Bu. Paham? Ada juga nih perempuan yang cerdas, kepingin dia minta belikan Android. Dia nggak dibilangnya, bang belikan Android, enggak, bang si Siti bang udah punya HP baru bang. Siti mana? Tetangga sebelah. Oh iya, HP-nya gini bang, kalau diginikan besar gambarnya bang, kalau diginikan kecil gambarnya bang, gini besar, gini kecil bang. Kalau kita punya kan nggak bisa nih bang. Oh iya, itu namanya Android. Oh Android ya bang. Oh harganya mahal, 15 juta kalau S10. Oh mahal ya bang. Oh mau kau beli itu? Enggak, cuman cerita aja kok. Tapi satu hari 70 kali. Mengalahkan suami tidak boleh dengan kekerasan, dia akan melawan. Mengalahkan suami itu cuma dua senjata wanita. Apa? Yang pertama diam, yang kedua nangis. Diam aja. Kamu kenapa keruh aja wajahmu? Nggak ada apa-apa mah. Mesti ada. Enggak. Tapi kok wajahmu nggak pernah senyum 3 hari ini. Memang bentuknya dari dulu begini lah. Bilanglah, kenapa sih kamu mau Android? Enggak, cuman cerita aja kok. Android City bang, kita nggak punya. Bilang aja mau. Enggak bang. Tunduk laki, besok mencuri lakinya beli Android.
Senjata wanita diam dengan nangis. Kalau ngelawan suami tambah marah. Apalagi suaminya manusia bejat, pemabuk, pencuri, pezina, tukang selingkuh, pemalas, nggak pandai cari duit, tukang marah pula. Jangan ibu lawan, kalau ibu lawan hancur lah. Pemabuk, pulang jam 12 malam mabuk. Mabuk lagi, mabuk lagi. Diketuknya pintu, buka. Ibu buka, diam. Tahan nafsu, diam. Buka pintu. Assalamualaikum. Mabuk, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Diam. Sediakan makan, aku lapar. Sediakan makan. Kenapa nasinya dingin ini? Panaskan, jangan bicara. Jangan ibu. Macam mana nggak dingin? Sudah jam 12 malam. Hidung kucing aja dingin, apalagi nasi. Dibantingnya meja tuh, percayalah. Dia pemabuk. Kenapa dingin? Sebentar, panaskan. Udah panas, letakkan makanan. Kawankan aku, kawankan. Makan kau. Makan. Ya, makan kau. Tadi sore udah makan. Makan, nanti kau sakit. Biar mati juga. Menang ibu. Suaminya, jangan kau nangis, sudah jam 12 malam ini. Nanti dengar tetangga. Kan wanita senjatanya diam. Kalau nggak diam, nah, kalau dia masuk rumah ibu merepet, Waalaikumsalam, pulang malam aja, nggak mati sekalian. Dia ke kamar mandi, dia ke kamar, ditamparnya di pemabuk. Coba ibu diam, jengkel, ya jengkel, diam. Begitu selesai makan dia naik tempat tidur, ibu ambil sajadah, wudhu ibu, gelar sajadah, jangan jauh-jauh, di sebelah tempat tidurnya itu. Ibu sholat tahajud, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu senjata perempuan. Habis itu doa, ya Allah ya Tuhanku. Pura-puranya laki itu tidur, diintipnya gitu. Besok pagi dijumpainya kawan-kawannya semua. Maaf, aku mulai hari ini berhenti mabuk aku. Loh, kok tobat kau? Ya tobat aku. Ada apa rupanya? Takut kau mati? Bukan mati. Apa? Kau tahu tadi malam ditahajudkan bilikku aku 1 jam. Ya Allah. Ngeri aku tahu nggak? Senjata wanita itu di situ, Bu. Paham? Jadi mulia ibu, nggak usah ribut-ribut. Doakan tahajud. Besok pagi masak, kan ibu masak, ya kan? Keringat tangan ibu kan dimakan suami. Laki-laki biasanya kalau makan keringat istri tak berani sama istri itu. Ibu sih salah yang suruh masak pembantu. Akhirnya suami takut sama pembantu, gak takut sama ibu. Kalau ibu masak, ibu zikir. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ini nur zikrullah, ini ada nurnya. Ada nurnya. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Al-Quran mengatakan dengan zikir itu hati jadi tenang. Ada nur zikrullah. Nur itu masuk ke makanan, diserap oleh makanan. Dimakan anak-anak jadi baik, dimakan suami jadi baik, ibu makan, ibu jadi baik. Itu nur zikrullah. Semua yang kena zikrullah itu, dia menyerap semua nur-nur zikrullah itu. Nanti di hari kiamat dia bicara, yauma idzin tuhaddisu akhbaraha, dia bicara, saya ini setiap hari dapat nur zikrullah dari si anu. Jadi saksi. Paham?
Hari ini perempuan kenapa suaminya bandel-bandel, bejat-bejat? Karena kalau masak dia nyanyi, dia nggak zikir lagi. Memangnya mengapa engkau harus malu? Janganlah kau bimbang ataupun kau ragu, walaupun kau janda tetap ku puja. Lewat malaikat, amin. Sangkut lagi di warung janda. Berhentikan nyanyi-nyanyi itu. Mau raih kehebatan Islam, kalau masak setelah masakan siap, sayur selesai dimasak, matikan kompor, jangan diangkat. Ibu baca doa. Ini namanya ruqyah. Apa namanya? Ini hadis Bukhari, bukan dongeng-dongeng ini. Ruqyah. Ya Allah, obatilah hati suamiku yang bejat itu ya Allah. Tukang selingkuh, pemarah, pemabuk lagi, penjudi, pemalas, cari duit pun nggak pandai, rokok aja minta. Obatilah hati suamiku yang bejat itu dengan keberkatan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baca Fatihah. Waladhdallin, amin. Mudahkan ke sayur. Ini namanya ruqyah. Apa namanya? Sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan suaminya jadi baik. Hadis Bukhari. Sekarang saya tanya bapak-bapak, jawab keras-keras. Jijik enggak dengan ludah istri? Kuat jawabnya, jijik enggak? Enggak, gua mainkan aja. Jijik kok. Ini suami-suami perlu diruqyah ini. Banyak kali petentengannya ini. Paham? Itu cara Rasulullah. Caranya ada dua, cara Islam, cara setan, kan gitu. Semua begitu. Cari nafkah ada cara Islam, cara yang diridhoi Allah lah ya. Ada cara setan, kan gitu kan. Bekerja membanting tulang cari nafkah dengan cara halal. Al-kasibu minal halali karimun anallahi ta'ala. Orang cari nafkah dengan cara halal itu manusia keramat di sisi Allah, orang mulia. Tapi kalau mencari nafkah dengan cara jahat, ya dia dapat juga duit kadang-kadang lebih banyak dari cara halal, tapi dia dilaknat Allah. Ibu mau mengobati suami yang jahat, dua cara. Cara Allah, cara Rasulullah, atau cara setan. Cara Rasulullah bacakan zikir dengan Fatihah. Kalau cara setan ada juga, manjur seminggu, nggak perlu nunggu 3 bulan 6 bulan, tapi dosanya ibu tanggung, ibu kekal dalam neraka selama-lamanya. Mau saya ajari? Kalau mau ajari, aku ajari, tapi tanggung resiko. Mau? Oh, enggak usah lah kalau begitu. Kalau mau aku ajari, seminggu langsung suami ibu bego, tapi ibu kekal dalam neraka. Nah, pakai cara agama, betul. Nah, inilah yang kita mau raih dalam kehidupan ini. Ibu mau masuk surga, 4 langkah aja, kan mudah itu. Berapa langkah? Dalam Ibnu Majah, hadis Ibnu Majah, Rasulullah bersabda, wanita masuk surga 4 langkah. Langkah pertama, jaga sholat 5 waktu, bisa? Apa payahnya 1 kali sholat 8 menit, 5 kali sholat 40 menit, 1 hari 1 malam tuh 24 jam kali 60 menit, 1440 menit. 1 hari 1 malam 1440 menit. Ibu sholat 8 kali 5 menit, 40 menit, masih sisa 1400 menit. Kan gak payah, betul? Bisa jaga sholat. Langkah pertama menuju surga. Langkah kedua menuju surga, jaga puasa Ramadan. Bisa? Nah, perempuan kuat lah kalau puasa sambil menguruskan badan, ya kan? Ibu udah semifinal masuk surga. 2 langkah lagi ibu masuk surga. Langkah ketiga, wa hafazat farjaha, tutup aurat, jangan selingkuh sekalipun sampai mati. Bisa? Nah, jangan selingkuh sama tukang ojek. Iya, aku nggak cocok kali kurasa tukang ojek itu. Dulu saya pernah baru-baru kawin, saya ke Rantau Prapat, nengok pabili istri,
Begitu turun dari bus, banyak itu sepeda motor namanya RBT, rakyat banting tulang. Sekarang namanya ojek. Jadi saya bilang saya perlu dua RBT yang kan giliran itu. Oh iya Pak, giliran saya sama kawan saya. Oke Pak, istri bapak sama saya, bapak sama kawan saya. Enak aja kau, gue bilang. Kau sama dia, ojekmu aku yang bawa. Kok aku yang bayar mahar, kau pula yang mau ngerem. Bisa? Oh iya Pak, ya Pak. Kau sama kawanmu itu, biar istri sama aku, ojeknya saya bawa. Kata istri saya, marah bang. Iya, aku yang bayar mahar, dia yang ngerem macam gini, macam begini, Maka tak saya kasih istri saya naik ojek, memang murah, tapi 70 kali ngerem. Cemburu lah aku, betul nggak? Jangan selingkuh sampai mati, bisa. Tutup aurat, begini kan bagus nih, kayak kerudung, ada yang pakai cadar mungkin. Tapi ini kena ngaji aja nggak? Besok beli sayur pakai baju tidur. Saya pernah lihat perempuan beli sayur pakai baju tidur, sayur. Ku tengok tukang sayur itu menggeletar menimbang kol, bukan ke kol tuh matanya. Bisa tutup aurat, jangan selingkuh, oke? Tinggal selangkah lagi bu masuk surga. Langkah keempat yang paling mudah, wa ta'at zaujaha, taat sama suami, tidak pernah ngelawan sekalipun sampai mati. Bisa? Diam kalian. Saya ulangi, langkah terakhir wanita masuk surga, wa ta'at zaujaha, taat sama suami, tidak pernah ngelawan sekalipun sampai mati. Bisa? Bisa nggak? Enggak. Anda. Sekarang saya tanya serius, coba perempuan-perempuan tunjuk tangan yang selama perkawinan belum pernah sekalipun melawan suami. Ayo, sana, ada? Nggak ada? Sini, tunjuk tangan. Nggak ada? Berarti kalian ahli neraka jahanam. Melawan suami aja kerja kalian. Memang perempuan sekarang ganas-ganas, Pak. Saya ada kawan saya jenderal bintang 4. Jenderal bintang 4. Di dunia Indonesia ini jenderal itu cuma 5. Panglima TNI sama kepala staf. Staf Angkatan Darat, kepala staf Angkatan Udara, kepala staf Angkatan Laut dengan kepolisian. Cuma 5 jenderal, gak ada banyak-banyak jenderal itu. Betul? Kawan saya jenderal bintang 4, Pak. Saya tanya, Bapak istri berapa? Pak Kiai, istri saya 1, Pak. Angkatan pun gak boleh lebih dari 1. Oh, udah berapa lama kawin sama ibu? Wah, sudah lewat pesta perak waktu itu. Masya Allah, langgeng. Alhamdulillah. Saya mau nanya satu pertanyaan. Ya silakan Pak Kiai. Selama perkawinan dengan ibu, pernah nggak bapak dibentak sama istri? Ditengoknya langit. Apa dia bilang? Sering. Jenderal bintang 4 dibentak bini sering, apalagi kopral. Kurasa dijambar rambutnya. Aduh, galak-galaknya istri sekarang. Padahal suaminya itu kalau di luar, mana ada yang berani dekat sama beliau. Bintang 2 aja gak berani duduk sebelahnya kalau nggak dipanggil. Betul nggak? Kalau dipanggil, udah siap. Nggak berani duduk berdiri, siap. Padahal bintang 2. Tapi sama bini, sini kau dulu, kata bininya. Malas aku. Bikinkan aku dulu kopi. Bikin sendiri lah. Banja kali pun. Jenderal itu. Ganas-ganas kali lah kalian. Kurasa di sini nggak ada, di sana. Kalau di sini insya Allah sama saja. Satu hari saya jumpa kiai sepuh, mungkin hampir 80-an umurnya, sepuh, berwibawa, karismatik. Saya bicara dengan beliau, dia bilang, Pak Kiai, sejak kapan nikah sama
Istri lewat pesta emas, udah lewat 50 tahun. Masya Allah. Istri kiai berapa? 1. Biasanya kiai istrinya 4. 1. Oh, nggak berani saya. Mungkin 1 di Solo, 1 di Jogja. Nggak berani saya terus katanya 1. Ya. Saya mau nanya, boleh nggak kiai? Nggak marah kan? Enggak. Silakan kiai Tengku nanya. Selama perkawinan lebih 50 tahun, pernah nggak Pak Kiai dibentak istri? Ditengok ke langit. Dia jawab apa? Sering. Apalagi cuma imam masjid. Ganas-ganasnya perempuan, la ilaha illallah. Ulang kalian, tobat kalian. Tak maaf sama suami, mau? Siap? Nggak dapat surga kalian kalau ngelawan suami. Seandainya ada Tuhan selain Allah, nggak ada Tuhan selain Allah. La ilaha. Seandainya ada Tuhan selain Allah, maka suami akan kuangkat jadi Tuhan, kata Allah. Seandainya boleh sujud manusia kepada manusia, tak boleh sujud kepada manusia. Seandainya boleh sujud manusia kepada manusia, niscaya kuperintahkan istri sujud kepada suaminya. Kalau ada Tuhan selain Allah, suami Tuhan bu, berani melawan Tuhan. Makanya pulang nanti tobat minta ampun. Mau cium tangan suami? Pernah? Jawab, pernah. Pernah. Berapa kali setahun? 2. Innalillahi. Itu pun sisa orang sekampung. Hari raya udah disalamnya sekampung. Maaf lahir batin. Sekampung. Pergi ke Binjai naik motor, pergi ke Pakam, pulang ke rumah jam 11 malam. Aduh, capek kali ya bang. Bukanya jilbabnya. Jilbabnya aku udah minta maaf sama bang. Belum. Ibu kalau mau masuk surga, taat sama suami. Oke? Kalaupun ibu nggak suka, bantahnya itu kalau nggak diam, nak. Itu aja. Saya istri saya begitu, kalau saya bawa gitu dia nggak mau. Kita mau pergi nih, tiba-tiba ya cepatlah, dia belum juga siap-siap, belum pakai baju. Saya tahu ini sedang merajuk nih, tahu saya. Ayolah pergi, awak nggak enak badan. Kalau marah dia diam, kalau dia cepat-cepat aku pergi terus. Ya kan, ngapain pula awak direpetinya ya? Ya katanya bang berangkat jam 1, enggak, dipercepat jam 11. Pulangnya jam 3, enggak, jam 5 sore. Ngapain ada direpet-repetinya? Kalau dia diam awak pun tak enak. Mau pergi awak bilang, maafkan saya kalau ada salah-salah ya, jangan sampai nanti kau marah, kecelakaan aku di jalan, mati janda kau. Baru dia diam, ya abang sih. Aku juga jadi janda ya. Memang perempuan tidak bisa dikerasi patah ya. Kata Nabi, wanita diciptakan dari tulang rusuk yang paling bengkok, yang sebelah bawah. Kalau kau biarkan dia akan bengkok sampai mati. Kalau kau paksa dia akan patah untuk diluruskan. Sering-seringlah wasiat kepada perempuan, karena dia dari tulang rusuk yang bengkok. Dibiarkan terus akan bengkok, dipaksa lurus dia akan patah. Jadi memang harus pandai-pandai lah sama perempuan ini, ya kan? Betul kan? Betul Nabi atau salah? Betul ya, memang klaim begitu kan? Nah, ya. Kami enggak kan? Laki-laki lain, laki-laki bukan perempuan. Itulah jalan masuk surga perempuan. Siap? Laki-laki mau masuk surga? Yang kuat jawabnya mau? 2 langkah. Oh, kan enak sekali jadi laki-laki. Perempuan 4 langkah, kalau laki-laki berapa? Langkah pertama kata Sayyidina Ali, laki-laki masuk surga 2 langkah. Langkah pertama, pijak nafsumu. Pijak nafsu. Langkah kedua kau masuk surga. Langkah pertama, injak nafsu. Langkah kedua masuk surga. Mudah kan? Mudah kan? Ngomongnya mudah. Justru kita laki-laki banyak masuk neraka karena tak tahan dengan nafsu. Hebatnya Islam itu, tak ada satu hadis pun mengatakan bunuhlah nafsumu. Nggak jumpa saya hadis bunuhlah nafsumu, tak akan jumpa.
Dalam agama lain ada yang melarang pemuka agamanya kawin. Nafsu syahwat harus dibunuh. Di belakang kita dia berzina. Waktu saya ke Amerika ada gereja dibeli, dijadikan Islam, di bulldozer belakang, di beko belakang itu mau dibikin pondasi, mau dibikin bertingkat di belakang. Banyak tengkorak-tengkorak bayi di dalam tanah itu. Dan ditulis di koran, hasil perzinahan. Tidak bisa nafsu dibunuh, percayalah. Nafsu makan mau dibunuh, makanlah nasi sama sayur saja. Mana tahan awak. Seumur hidup nasi sama kangkung. Di depan makan ayam, awak kangkung. Di belakang dia kodok udah lama. Makanya dalam Islam tak jumpa saya satu hadis pun mengatakan bunuhlah nafsumu, nggak ada. Yang ada tahan nafsumu pada tempatnya, lepas, tapi pada nafsu apa? Nafsu makan, tahan pada tempatnya, lepas. Ada orang naik kapal terbang jatuh di hutan, seluruh penumpang mati, dia saja yang hidup. Terseok-seok dia 3 hari nggak makan, jumpa kampung, sampai desa dia lapor, saya orang Jakarta, kapal terbang jatuh, ini KTP saya, dibawa ke rumah kepala desa, saya sudah 3 hari nggak makan. Kepala desa keluarkan nasi, ini makan, dikeluarkan kari daging, makan. Dia tanya, ini daging apa Pak Lurah? Daging anjing. Saya orang Islam, tak boleh saya makan daging anjing. Udah 3 hari kau nggak makan, biar saya makan nasi aja sama garam, nggak apa-apa, asal jangan makan daging anjing. Nafsu makan itu dilepas tapi pada tempatnya. Kenapa nggak boleh daging anjing? Seandainya daging kelinci boleh, atau daging kambing. Nah, jadi dilepas pada tempatnya. Jangan dimatikan, tidak bisa. Sayangnya laki-laki ini, nafsu ini nggak tahan. Apalagi nafsu syahwat. Walaupun istrinya cantik, putih, bersih, soleha, servis, jumpa perempuan berkurap pun masih diliriknya tuh. Adik, laki-laki ini macam ayam jago, 30 pun betina, dia sendiri mau menguasai. Nggak boleh orang lain, ada orang lain dipukulnya. Padahal tenaganya bukannya hebat kali, sekali aja langsung. Begitu cantiknya betina, istrinya kuning, ngontok, bersih, kekeknya merdu. Lewat ayam bondol, atau ayam bondol, dari kepala sampai buntutnya nggak ada bulunya, digeruduknya juga itu. Menahan diri itu yang susah. Padahal nggak kuat-kuat kali laki-laki ini. Tahan aja sebentar. Sehingga keluar hadis Nabi, jika kau berjalan-jalan ketemu wanita cantik di tengah jalan, bergetar hatimu. Wajar laki-laki begitu. Lihat wanita cantik, bergetar hatimu, pulang, jumpain istrimu. Kan hebat Islam itu. Tengah jalan jumpa perempuan cantik, pulang, jumpain istrimu. Saya bisa paham, karena apa yang ada di sana semua ada sama istrimu. Dan perempuan diingatkan, perempuan, kata Nabi, kalau suamimu mau, jangan kau tolak. Kalau seluruh malaikat selangit akan melaknatimu kalau kau tolak kemauan suamimu. Jadi kalau suami pergi kerja jam 8, dia tiba-tiba balik, ya bang kau pulang, iya ada sesuatu dek. Terlambatlah bang, nanti marah Pak Sofian Ras. Udah ku telepon, bilang Pak Sofian Ras, Pak ada sesuatu darurat Pak, mohon maaf terlambat sejam. Udah ngerti lah Pak Sofian itu. Oh begitu ya dek? Iya bang, iya. Anak-anak mana? Udah sekolah semua, bagus. Kita kunci rumah sebentar dek. Kok apa-apa ada bang? Sudahlah, diam saja lah kau. Terlambat lah bang kerja. Memanglah terlambat. Jangan ibu-ibu tolak, pagi-pagi udah petik. Kata Nabi, hei para wanita, layanilah suamimu walau di atas kompor sekalipun. Saya tak jumpa saya dalam agama lain seperti ini mengatur
hubungan manusia dengan manusia, terutama manusia dengan suami dengan istri. Mudah-mudahan ibu-ibu dengan bapak-bapak menjadi suami istri di dunia dan menjadi suami istri di surga. Banyak wanita nanya sama saya, Pak Ustadz, siapa suami saya di surga? Jawabannya di surah Yasin. Suami ibu di surga, suami ibu yang di dunia ini. Hum wa azwajuhum fi zilalin 'alal araiki muttaqiun lahum fiha fakihatun wa lahum ma yad'un salamun qaulan mir rabbir rahim. Hum wa azwajuhum, mereka dengan istri mereka akan masuk surga bersama-sama. Binaungan yang indah dari surga, minta apa saja akan diberi di dalam surga oleh Allah. Dan sebagai salam penghormatan ketika mereka sampai di pintu surga, Allah langsung yang menyambutnya dengan ucapan salam, sejahteralah kamu. Itulah ucapan dari Tuhanmu yang maha mengasihi orang-orang yang beriman. Jadi ibu nanti kalau masuk surga, suami ibu yang di dunia inilah jadi suami ibu di surga. Nangis ibu itu langsung terseduh-seduh. Sedih juga saya kan, hebat kali lah suaminya ini, sampai nangis istrinya waktu dibilang bakal jadi suaminya di surga. Pengajian selesai, saya menuju mobil, dikejar sama ibu tadi. Pak Ustadz, masih nangis. Saya mau tegaskan sekali lagi Ustadz, siapa suami saya di surga? Suami ibu yang di dunia inilah. Langsung dia bilang, ya Allah, cukuplah aku menderita 30 tahun Ustadz, ditampari aku tiap hari. Kalau dia lagi lakiku ajab lah di surga. Tentu keadaan di sana lebih baik daripada dunia. Laki-laki banyak juga nanya sama saya. Ada satu laki-laki nanya, siapa istri saya di surga Pak Ustadz? Menurut surah Yasin, istri bapak di dunia inilah yang akan jadi istri bapak di surga. Mak janggal ya, dia lagi. Saya ingin beritahu bahwa manusia di surga itu ribuan kali lebih baik daripada laki-laki dan wanita di dunia, baik fisik maupun batinnya. Makanya doanya itu wa abdilhu daron khairan min darihi, doa orang mati, wa ahlan khairan min ahlihi, wa zaujan khairan min zaujihi. Ya Allah, gantilah tempatnya nanti di alam sana lebih baik dari tempatnya di dunia ini, dan gantilah keluarganya nanti di alam sana lebih baik dari keluarganya yang di dunia ini, dan gantilah istrinya di sana atau suaminya di sana lebih baik dari suami atau istrinya di dunia. Nabi ditanya sama istri Nabi, apakah ganti itu ganti orang? Kata Nabi, nggak ganti orang, tapi ganti sifatnya. Bahwa di sorga nanti dia membawa sifat ahli sorga. Tidak ada marah-marah di sana, tidak ada cemburu-cemburu, tidak ada maki-maki di sana. Ya, la tasma'una fiha lagwan wala kidzaba. Di sana tidak ada kata-kata sia-sia, tidak ada kata-kata dusta. Semua orang mengucapkan salamun alaikum, semua sejahtera. Dan istri kita ini Pak, ini akan lebih cantik 70 kali lipat dari ratunya bidadari. Kata Nabi, nisa'ul jannah min nisa'id dunya afdalu min huril ain. Wanita dunia yang makan genjer, makan udang kecepai ini, nanti kalau masuk surga lebih cantik 70 kali lipat dari ratunya bidadari. Bidadari ada dua jenis, hurun dengan hurun ain. Hur bidadari biasa. Dari 70 bidadari biasa ada satu kepalanya namanya bidadari bermata jeli, hurun ain, ratu bidadari. Kalau bidadari biasa saja dinampakkan wajahnya ke dunia 5 menit, pingsanlah seluruh laki-laki sedunia, saking cantiknya. Setelah pingsan diajak istrinya makan, yuk, gak mau, geleng. Minum, geleng. Tidur kita, geleng, gak mau. Mau apa? Mau mati, mau jumpa bidadari. Itu bidadari biasa. Bagaimana ratu bidadari? Bagaimana perempuan-perempuan istri kita ini kalau masuk surga? Maka tidak berharap dengan istri lain, jangan. Ada orang gini, saya di akhirat nanti mau jumpa bidadari. Bidadari itu pelayan istri kita.
Istri kita nanti perawan selama-lamanya, abekaro, perawan selama-lamanya, diubah cantik umur 17 tahun, kulitnya yang hitam diganti merah jambu, pink. Warna kulit Nabi Adam dan Hawa itu pink, merah jambu. Di mana? Di stempel tandanya kita anak Nabi Adam, cucu Nabi Adam, di kuku. Warna kulit Nabi Adam pink, merah jambu, keturunan Nabi Adam. Hitam, keturunan monyet. Wanita di sorga kulitnya merah jambu, umurnya 17 tahun, perawan selama-lamanya, cantiknya 70 kali lebih cantik dari Ratu Bidadari, dipakai baju hijau 70 lapis. 70 lapis, panaslah, bukan Medan ini, surga. Tapi kalau dilihat suaminya, dada istrinya itu tembus ke jantung si istri, dan terdengar jantungnya kelihatan berdenyut menyebut nama suaminya, Bejo, 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 Bejo. Tidak ada cemburu di surga. Paham? Ibu pakai baju sutra hijau, tidur di tempat tidur dari yakut merah. Saya pelukis ya, saya bisa bayangkan hijau tambah merah itu bagaimana cantiknya itu. Kulit merah jambu, tempat tidur merah marun, baju sutra hijau, tidur istri kita 500 tahun menunggu kita datang. Begitu kita datang disambutnya dengan manis. Saba menahe koce koce hotahe. Sedangkan suami umurnya 33 tahun. Ini saya baca dalam kitab Tazkiratul Mauta. Wanita surga umur 17 tahun, laki-laki surga umur 33 tahun. Saya itu umur 32 tahun naik haji jalan darat dari Medan, Tanjung Balai Asahan, Teluk Nibung, naik boat ke Kelang, tong 8 atau 10 jam. Baru naik kereta api ke Kuala Lumpur, naik bus ke Bangkok, menyeberangi Myanmar, masuk ke Dhaka, kadang naik kereta api, kadang naik sampan, pernah mendayung sampan 4 jam, ada demo, terpaksa naik sampan dari sungai, naik kereta api, naik truk pernah juga, macam-macam. Sampai sana 4 bulan setengah, hampir 5 bulan saya sampai ke Mekah. Umur saya 32, setahun saya di Mekah, pulang umur 33. Memang sedang hebat-hebatnya umur 33 itu, gagah sekali. Dan di surga itu laki-laki dikasih jamu, karena bidadarinya banyak kan, dikasih jamu. Begitu sampai halaman surga, istri udah nunggu 500 tahun di istana, dikasih jamu yang tutupnya masih disegel dengan minyak kasturi, khitamuhu misk. Quran yang bilang, wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Itu dikasih jamu, kalau diminum dia akan kuat selama-lamanya, nggak pernah lemah, nggak perlu kuku Bima TL di sana. Ajaibnya ini ya, setiap hari Jumat seluruh ahli surga dikumpulkan di satu tanah lapang besar. Kemudian Allah membacakan surah Ar-Rahman, dan dari surah Ar-Rahman itu turun embun yang membasahi wajah-wajah ahli surga. Begitu dia pulang ke istananya, wajahnya berubah 70 kali lebih baik dari Jumat yang lalu. Maka tidak ada bosan suami istri di surga, karena setiap hari Jumat tukar wajah. Mau masuk surga? Berapa langkah tadi? Apa? Sholat, puasa, tutup aurat, jangan selingkuh, taat suami, jangan lawan, nanti cium tangan suami. Bapak mau masuk surga? 2 langkah, injek nafsu, masuk surga. Sudah, tutup mata lah. Saya pikir kalau kawin satu aja cukuplah satu, kan ya habis satu, ya kan? Betul nggak? Saya 27 tahun sudah saya kawin. Banyak juga yang mau, tapi saya minta satu aja. Kasihan istri, dia sudah urus kita 27 tahun, tiba-tiba kita minta diurus orang lain. Kasihan, nggak mau saya. Mudah-mudahan suami-suami ini menjadi raja-raja di surga. Mudah-mudahan wanita-wanita ini menjadi ratu-ratu di surga. Semoga kita semua masuk surga bersama anak-anak kita,
cucu-cucu cicit kita, bapak kita, kakek moyang kita, menantu dan mertua kita, dan kita berbahagia selama-lamanya di sana. Semoga Allah beri kekuatan untuk meraih kemuliaan dengan meyakini agama kita, agama Islam, dan menjalankan ajaran Islam sesuai dengan yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.